Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang operasi hitung campuran dan menyelesaikan soal cerita yang ada hubungannya dengan bilangan bulat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara dan langkah mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Seperti yang kalian ketahui, bahwa dalam mengerjakan operasi hitung campuran tidak hanya bilangan bulat saja, tetapi juga berlaku untuk operasi hitung bilangan yang lain, baik itu bilangan caca, bilangan desimal, maupun bilangan pecahan. Untuk mengingatkan kalian, seperti kemarin langkah-langkahnya, tingkatan mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika ada tanda kurung, dikerjakan lebih dahulu. Kemudian tanda kali dan bagi adalah setingkat, maka dikerjakan lebih dahulu. Kemudian tanda tambah dan kurang juga setingkat, dikerjakan setelah perkalian ataupun pembagian. Jika ke semua tanda ada, maka diawali dengan tanda kali atau tanda bagi. Kalau ada tanda kurung, berarti dikerjakan tanda kurung lebih dahulu. Sebagai contoh, sambil mengingat pembelajaran yang kemarin, kita mulai dari operasi hitung campuran bilangan caca. Caranya sama. Contoh nomor 1, 20 kali 6 dibagi 5 ditambah 30. Ada kali, bagi, tambah. Kali bagi adalah setingkat. Di sini ada tanda tambah. Maka kalau setingkat dikerjakan dari depan atau dari kiri dulu. 20 kali 6 120, tanda dibagi 5 turun, ditambah 30. Kemudian bagi sama tambah, dikerjakan bagi dulu. 120 dibagi 5 adalah 24. 24 ditambahkan 30 sama dengan 54. Contoh nomor 2, 400 ditambah 2400 dibagi 120 dikurang 100. Tambah, bagi, kurang. Tingkatan yang paling tinggi adalah bagi, maka dikerjakan dulu pembagiannya. 2400 dibagi sama 120, maka hasilnya adalah 20. Baru 400 diturunkan. 400 ditambah 20 dikurangi 100, maka ada tanda tambah, ada tanda kurang, dikerjakan dari depan. 420 dikurangi 100 sama dengan 320. Contoh berikutnya, 1000 ditambah 100 kali 6 dikurangi 500 dibagi 5. Tambah, kali, kurang, bagi, dan tanda kurung. Mana yang dikerjakan lebih dahulu? Ya, karena ada tanda kurung, kita kerjakan kurung di sini. 500 dibagi 5 adalah 100. Ada tanda kali, dikerjakan dulu. 100 kali 6 600. Baru 1000-nya turun. 1000 ditambah hasil kali tadi 600 dikurangi 100, maka hasilnya adalah ada tambah, ada kurang setingkat dari kiri atau dari depan. 1600 dikurangi 100, hasilnya adalah 1500. Contoh berikutnya, 450 dikurangi 300 dibagi 6 kali 4 tambah 25. Tanda kurang, tanda kurung, tanda bagi, tanda kali, tanda tambah. Mana lebih dulu? Ya betul, tanda kurung dulu.
300 dibagi 6. Ketemunya berapa anak-anak? 50. Baru perkaliannya diturunkan. 50 dikalikan 4. Ketemunya berapa? 200. Baru 450 diturunkan. 450 dikurangi 200 ditambah 25. Kurang tambah setingkat, dikerjakan dari kiri atau dari depan. 450 dikurangi 200, 250 ditambah 25 sama dengan 275. Jadi demikian anak-anakku, bahwa operasi hitung campuran langkah-langkahnya tidak hanya untuk bilangan bulat saja, tetapi juga untuk bilangan yang lain, bisa untuk bilangan cacat, bilangan desimal maupun bilangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan menyelesaikan soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita atau menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari, ada langkah-langkah yang perlu kalian ketahui. Bagaimana langkahnya anak-anak? Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Apa yang diketahui dulu. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Setelah diketahui, apa yang ditanyakan. Yang ketiga, tentukan model atau kalimat matematika yang sesuai. Jadi bagaimana caranya? Kalimat matematikanya bagaimana? Yang keempat, setelah mengetahui kalimat matematika, selesaikan atau hitunglah dengan kalimat matematika yang sudah kalian buat. Yang kelima, berikanlah kalimat akhir sesuai yang ditanyakan. Jadi kalau sudah kalimat matematikanya ditulis, jangan lupa dikasih kalimat akhir. Jadi banyaknya uang, misalnya seperti itu ya. Jadi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kalimat matematikanya, kemudian cara menghitungnya, dan kalimat akhirnya. Kita langsung ke contoh soal. Suhu udara di Kota Batu pada siang hari 25 derajat Celcius. Pada malam hari turun menjadi negatif 10 derajat Celcius. Berapakah penurunan suhu di Kota Batu? Kalau kita membaca soal tadi, apa yang diketahui? Suhu awal, ya kan, 25 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir negatif 10 derajat Celcius. Apa yang ditanyakan? Penurunannya. Jadi berapa penurunan dari 25 sampai menjadi negatif 10? Nah, jawabannya bisa menggunakan kalimat matematika. Awalnya 25. Penurunannya kita anggap dengan N. Hasil akhirnya negatif 10. Maka negatif N sama dengan negatif 10 dikurang 25. Di sini tandanya kan positif. Kalau dalam suatu persamaan, tanda positif pindah ke sebelah kiri atau ke sebelah melewati sama dengan menjadi tanda lawannya, yaitu jadi tanda kurang. Maka negatif N sama dengan negatif 10 dikurang 25, atau negatif N sama dengan negatif 35. Karena sama-sama negatif, maka dibagi negatif menjadi positif 35. Atau bisa dengan cara N sama dengan 25 ditambah negatif-negatif, kan positif, jadi 35 hasilnya. Kalimat akhirnya jadi penurunan suhu di Kota Batu sama dengan 35 derajat Celcius. Contoh berikutnya. Seorang penyelam berada pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Lalu penyelam menyelam lagi sejauh 8 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Posisi awalnya berapa? Kedalaman 6 meter. Kedalaman berarti ditulis apa? Negatif 6. Kemudian menyelam lagi, ke dalam lagi, negatif
8. Maka posisinya sekarang adalah negatif 6 ditambah dengan negatif 8 sama dengan negatif 14. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 14 meter di bawah permukaan laut. Jadi negatif di sini menandakan arti apa? Di bawah permukaan laut. Contoh berikutnya, suatu penilaian lomba matematika. Jika benar maka mendapat poin 4, tetapi jika salah dikurangi 2 atau negatif 2. Jika tidak diisi, hasilnya adalah 0. Jika jumlah soal dalam perlombaan itu 50 soal, Andi lolos dalam lomba tersebut. Andi mengerjakan 40 soal benar dan 5 soal salah. Sisanya tidak dikerjakan. Berapakah poin Andi? Kita ketahui dulu di sini soalnya ada berapa? 50. Jika benar nilainya 4, jika salah dikurangi 2. Andi mengerjakan berapa? 40 soal benar. Jadi bagaimana caranya? Jawabannya benar, 40 dikalikan 4, hasilnya 160. Jawabannya salah berapa? 5. Berarti 5 dikalikan negatif 2, negatif 10. Sisanya tidak dikerjakan karena jumlah soalnya 50, yang dikerjakan 40, yang salah 5. Maka yang tidak dijawab berapa? Ya betul, 5. 5 kali 0 adalah 0. Maka hasilnya 160 dikurangi nilai negatifnya atau nilai salahnya tadi 10. Maka ditambahkan tidak dijawab 0, hasilnya adalah 150. Jadi poin yang didapat Andi adalah 150. Soal yang keempat, ini adalah soal bilangan caca. Nita membeli 15 kantong permen. Setiap kantong berisi 40 bungkus. Permen tersebut dibagikan kepada temannya sama banyak. Berapa permen yang diterima setiap teman Nita? Kita baca kembali di sini. Yang diketahui apa? 15 kantong. Satu kantongnya isinya berapa? 40, ya kan? Jadi yang diketahui adalah kalimat matematikanya 15 kalikan 40. Kemudian dibagikan kepada 20 teman, dibagi 20. Nah, ini bisa dikasih tanda kurung. 15 kali 40 600 dibagi sama 20, maka hasilnya adalah 30. Jadi setiap teman Nita mendapat berapa permen? 30 permen. Demikian anak-anak ya, contoh-contoh soal cerita. Jadi kalau kamu mengerjakan soal cerita, usahakan dipahami, dimengerti apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana kalimat matematikanya. Jangan lupa dihitung, kemudian di akhir dikasih kalimat pemantapan atau kalimat akhir. Demikian anak-anakku untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah operasi hitung campuran, baik itu bilangan caca, kemudian soal cerita. Sebagai latihan, kerjakan soal halaman 24 di latihan 11 nomor 1 sampai 5. Dengan caranya ya, dikerjakan di kertas saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.